Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, ada kisah menarik dari kedua sahabat Rasulullah SAW, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dengan seorang nenek tua tunanetra yang tinggal di Gubuk Reot. Lantas, bagaimanakah kisahnya? Berikut ini kisah selengkapnya. Sahabat Muslim, setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu menggantikan peran beliau sebagai pemimpin kaum muslimin atau khalifah. Abu Bakar radhiyallahu anhu menerima jabatan sebagai khalifah ketika Islam dalam keadaan gawat dan krisis. Kala itu, muncul para nabi palsu hingga berbagai pemberontakan yang mengancam eksistensi negara Islam. Pengangkatan Abu Bakar radhiyallahu anhu sendiri berdasarkan keputusan bersama Balai Sakidah Bani Sa'idah. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah pertama, ada sebuah kisah menarik di baliknya. Suatu hari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tengah mengawasi Abu Bakar radhiyallahu anhu di waktu fajar. Umar radhiyallahu anhu melihat gerak-gerik Abu Bakar di pinggiran kota Madinah selepas subuh. Melihat hal itu, Umar bin Khattab merasa penasaran. Ia lantas mengikuti Abu Bakar radhiyallahu anhu dan mendapati sang khalifah datang ke gubuk kecil. Di sebuah gubuk kecil di pinggir kota Madinah, hiduplah seorang wanita tunanetra atau buta. Perempuan tua itu tidak memiliki harta selain kambing, timba air, dan sebuah tikar usang yang lapuk. Abu Bakar tidak berlama-lama di gubuk itu. Selang beberapa saat, ia beranjak dari gubuk tersebut dan kembali ke rumahnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak tahu menahu akan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Keesokan harinya, Umar kembali memantau Abu Bakar pergi menuju gubuk kecil itu. Ini dilakukan selama berhari-hari oleh Umar radhiyallahu anhu. Berdasarkan yang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saksikan, Abu Bakar tidak pernah sekalipun absen mengunjungi gubuk tersebut. Merasa penasaran, Umar akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam gubuk kecil tersebut setelah Abu Bakar pergi meninggalkan tempat itu. Umar radhiyallahu anhu kaget melihat seorang nenek tua yang lemah dan tidak dapat bergerak. Sang nenek mengalami kebutaan pada kedua matanya. Merasa tercengang akan hal yang ia saksikan, Umar lantas bertanya pada si nenek, "Apa yang dilakukan laki-laki itu tadi di sini, Nek?" Sang nenek menjawab, "Demi Allah, aku tidak mengetahui, wahai anakku. Setiap pagi dia datang, membersihkan rumahku ini dan menyapunya. Dia juga menyiapkan makanan untukku, kemudian dia pergi tanpa berbicara apapun denganku." Umar radhiyallahu anhu semakin tercengang. Ternyata nenek tersebut sama sekali tidak mengetahui bahwa pria yang membersihkan rumahnya dan menyiapkan makanan untuknya adalah sang khalifah, Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Mendengar jawaban si nenek, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun menangis melihat perbuatan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang merupakan seorang khalifah atau pemimpin umat Islam pertama setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, rela membersihkan rumah nenek tua dan menyiapkan makanannya, apalagi tanpa menyebut identitas dirinya itu kepada nenek. Umar bin Khattab menekuk kedua lututnya seraya menangis. Kemudian ia berkata, "Sungguh, engkau telah membuat lelah khalifah sesudahmu, wahai Abu Bakar." Padahal saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sama sekali tidak tahu bahwa dirinya yang nanti akan menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah. Ia merasa sangat kagum dengan amalan yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu juga takut tak mampu berbuat kebaikan lebih dari apa yang dilakukan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Namun, ia tetap bertekad melampaui kebaikan sahabatnya itu. Begitulah para sahabat terus menabung dan berlomba dalam kebaikan. Sahabat Muslim, memaknai kisah dua sahabat Rasul itu hendaknya bisa menjadi refleksi diri kita saat ini. Selama niatnya hanya untuk Allah, berbuat baik bisa menjadi bahan perlombaan yang menyenangkan. Allah pun berjanji akan menghadiahi semua kebaikan manusia. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula." Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7-8.
Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 dijelaskan tentang nilai-nilai kepemimpinan yang menjadi keseharian Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka sebab rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Seandainya engkau bersikap kasar dalam ucapan dan perbuatan, mereka pasti pergi meninggalkanmu, tidak mau berdekatan denganmu. Maafkanlah mereka, mohonkan ampunlah untuk mereka. Ajaklah mereka bermusyawarah, mendengarkan aspirasi mereka dalam segala perkara yang akan dikerjakan. Jika engkau sudah berketetapan hati, tawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Berdasarkan ayat di atas, seorang pemimpin harus memiliki karakter lemah lembut, tidak kasar, baik dalam ucapan atau perbuatan, siap memaafkan kesalahan orang lain, selalu memohonkan ampunan untuk rakyatnya yang berbuat dosa, siap mendengarkan aspirasi rakyat, memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas yang diembankan, dan selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Muslim, demikianlah kisah kedua sahabat mulia Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Sekian video kali ini, silakan tekan tombol subscribe, like, dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.